بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. Amma ba'd, para asatidzah dan anak-anak sekalian, para santri yang hadir di kesempatan liqa siang hari ini. Pertama, saya mohon maaf telat dalam perjalanan tadi sampai di sini. Tadinya ingin sampai sebelum zuhur agar bisa bersama-sama salat zuhur di masjid, namun qaddarallah wa ma syaa fa'al, terhalang tadi di kegiatan sehingga terlambat tiba. Selanjutnya kita bersyukur dan memuji pada Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita di kesempatan ini dalam nuansa silaturahim dan liqa dengan para tulabul ilm, para santri, siswa, tentu juga hadir bersama kita para asatidzah, para pembina di pondok ini, Pondok Al-Iman, yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa-apa yang kita lakukan tercatat sebagai satu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan satu ungkapan bahwa al-ilmu rahimun baina ahlihi. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ini bagus dihafal ini. Ini bisa menjadi mahfuzat. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. Apa artinya? Dan tahu artinya? Ilmu tahu kan? Al-ilmu. Ilmu itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Itu berarti sudah tahu artinya. Al-ilmu. Oke. Al-ilmu rahimun. Apa artinya rahim? Hah? Tahu artinya rahim? Silaturahim. Apa artinya silaturahim? Hah? Rahim itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Rahim. Ya. Seseorang sebelum lahir di mana sebelum lahir di dunia? Dalam rahim kan? Nah, itu berarti bahasa Indonesia. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. Apa artinya baina? Antara. Mumtaz. Ahlihi. Apa artinya ahli? Apa artinya ahli? Ahli apa? Ya. Ini ungkapan sebetulnya sudah secara kosakata sudah menjadi bahasa Indonesia. Ahlihi, ahlinya. Apa maksudnya ahlinya? Yang punya. Ya. Ungkapan ini maksudnya begini. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu adalah rahim yang menghubungkan antara sesamanya, sesama ahlinya. Ilmu adalah perekat yang mempertemukan, yang menghubungkan antar sesama orang yang berkecimpung di dalam ilmu.
Ya. Jadi si A sebagai seorang alim, si B seorang alim, si C seorang alim, Ahmad, Muhammad, Mahmud dan lain-lain. Ini adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu. Ada masih santri, ada yang mengajar, ada sebagai security, ada sebagai tenaga kebersihan. Tapi semuanya berkecimpung di dalam pondok, di sekolah. Apa yang menghubungkan mereka-mereka itu? Yang menghubungkannya adalah ilmu. Yang menghubungkannya adalah ilmu, karena santri berada di pondok menuntut ilmu, belajar ilmu. Guru berada di pondok mengajarkan ilmu. Security di pondok menjadi security, menjaga keamanan sekolah, keamanan pesantren, keamanan siswa dan lain-lain. Ya, begitu juga dengan tenaga pendidikan, pendik, tenaga kependidikan, juga semua berada di sini. Apa yang menjadikan mereka ada di sini semua adalah dalam rangka untuk ilmu. Maka ungkapan tadi dikatakan al-ilmu rahimun baina ahlihi. Dan kenyataannya sekalipun kita tidak berada dalam satu tempat, ya, bahkan tidak berada dalam satu masa, satu zaman, hubungan itu tetap terjalin. Hubungan itu tetap terjalin. Kita di sini berada di Sidrap, sebahagian ada di Makassar, ada di Stiba, sebagian ada di Medina, sebagian berada di Mesir atau di tempat mana saja, dan semuanya yang menghubungkan mereka itu adalah ilmu. Ini masih satu zaman, bahkan yang berbeda zaman juga masih ada yang menghubungkan dengan mereka. Kita hidup di abad ke berapa? Ke-15 Hijriah, ya. Abad ke-15 Hijriah. Para sahabat Nabi hidup di abad pertama Hijriah. Para ulama, para a'immah, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad hidup di abad kedua Hijriah. Ini jauh jaraknya. Bedanya antara kita dengan mereka 12 abad, 1200-an tahun lebih. Tapi kita terhubung dengan mereka. Apa yang menghubungkan kita dengan mereka adalah apa? Ilmu tadi. Ilmu yang menghubungkan kita dengan mereka. Perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Malik, perkataan imam-imam yang lain masih kita pelajari, kita kaji, kita coba pahami apa maksudnya. Itu menghubungkan kita dengan mereka. Kenapa? Karena ilmu ini yang menjadi perekat antara kita dengan mereka. Maka berbahagialah kita itu bersambung dengan Nabi SAW dengan ilmu ini. Ilmu itulah yang menyambung kita dengan Nabi SAW selain daripada keimanan kita kepadanya. Kita mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW dengan ilmu itu, karena Nabi SAW tidak mewariskan harta benda kepada generasi sesudahnya selain ilmu. Kata Rasulullah SAW, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan emas, mata uang emas ataupun perak. Wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisan ilmu ini, maka dia mendapatkan warisan yang paling banyak. Jadi semakin banyak ilmu kita, berarti kita semakin banyak warisan kita dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa alihi wasallam. Pernah suatu ketika
di Masjid Nabawi di kota Madinah, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Imam Malik sedang bermajlis mengajarkan ilmu. Lalu dikatakan kepada mereka bahwa di Masjid Rasulullah sedang dibagi-bagi harta warisan. Lalu orang berdatangan mau dapatkan warisan. Lalu kemudian mereka datang ke Masjid Nabawi, lihat-lihat, ternyata tidak ada orang yang bagi-bagi harta, tidak ada yang bagi uang, yang ada hanya majelis ilmu saja. Ada seorang alim yang mengajar ilmunya. Lalu mereka keluar dan dikira tadi yang cerita bahwa di sana di Masjid Nabawi sedang dibagi-bagi warisan itu tidak bohong dan tidak jujur. Lalu dikatakan kepada mereka bahwa apa yang kalian lihat di Masjid Nabawi? Mereka bilang di Masjid Nabawi hanya ada orang duduk mengajarkan ilmunya, lalu di sekelilingnya ada santri-santri yang mendengarkan ilmu itu. Lalu orang tadi mengatakan itulah warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi. Karena Nabi tidak membagikan harta benda, yang dibagi hanyalah ilmu saja. Nah, ini pemahaman yang tepat berkenaan dengan apa yang menjadi warisan Rasulullah. Warisan Rasulullah itu adalah ilmu. Nah, ini yang kemudian kita cari, yang kita berusaha untuk raih dan dapatkan dengan jalan belajar seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajarkan ilmu. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu. Ya. Dan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yang diajarkan adalah sunnahnya. Inilah yang merupakan sumber daripada ilmu. Maka berbahagialah anak-anak sekalian yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan ini. Menempuh jalan untuk menambah ilmu, mencari ilmu. Karena dengan jalan itu Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membagi manusia menjadi beberapa kelompok, lalu membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, salah satu di antara yang meninggikan derajat dan membedakan manusia dengan manusia lain adalah keimanan dan ilmu, di mana manusia telah diselebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk ciptaannya yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala banggakan mereka, ya, di mana manusia ini lebih daripada makhluk lainnya. Allah muliakan mereka dalam Al-Quran dikatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan keturunan Adam. Jadi manusia dimuliakan. Tetapi kemuliaan yang dimiliki manusia kalau hanya sebatas bahwa mereka adalah manusia lebih daripada makhluk yang lain, itu tidak cukup. Maka Allah tinggikan lagi di antara manusia, ada yang dikasih hidayah oleh Allah menjadi orang yang beriman. Maka orang yang beriman ini lebih tinggi lagi derajatnya dari manusia biasa. Kemudian di antara yang beriman ada lagi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang berilmu.
menjadi tulabul ilm, menjadi santri, menjadi penuntut ilmu, dan ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sekedar orang yang memiliki keimanan, orang yang beriman. Ini semua kita tentu baca dan pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, itu di satu sisi. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Mujadilah dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa artinya ayat ini? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini memberi isyarat bahwa manusia ada hanya sebatas manusia saja, tapi tidak beriman. Ini derajatnya sangat rendah, walaupun mereka lebih daripada hewan-hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika mereka tidak beriman kepada Allah, ini bisa lebih hina dibandingkan hewan. Karena pada hari kiamat hewan sifatnya mereka tidak ada hisab, mereka tidak ada proses setelah mereka dibangkitkan. Sedangkan manusia termasuk orang-orang yang kafir tadi, ini kalau dibangkitkan pada hari kiamat, ini akan merasakan siksa dan azab di akhirat, sehingga mereka lebih hina daripada hewan yang di dunia ini dianggap sebagai makhluk yang hina dibandingkan dengan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebihkan di antara manusia itu dengan dua pembeda utama, al-iman dan al-ilmu. Iman ini menjadi pengangkat derajat yang meninggikan orang yang beriman, orang Islam, orang beriman dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki iman. Namun masih ada tingkatan yang lebih tinggi di atas mereka yang hanya menjadi orang beriman tetapi awam. Ya, awam artinya mereka tidak memiliki ilmu yang cukup, ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya lagi yang berilmu di atas orang-orang yang hanya memiliki iman saja. Nah, ini berarti ada tiga tingkatan di sini, ada tiga derajat. Manusia derajatnya lebih tinggi di antara makhluk yang lain. Tetapi setelah mereka kalau tidak beriman, maka ini tidak lebih daripada yang lainnya, makhluk yang lainnya. Hanya sebatas pembeda pada sisi bahwa mereka adalah makhluk yang dimuliakan dengan akal dan akal mereka yang mampu berpikir. Tetapi kalau tidak beriman, maka ini biasa-biasa. Bahkan mereka pada hari kiamat menjadi hina dan menjadi bahan bakar api neraka, waliyadzubillah. Lalu di atasnya adalah orang yang beriman, kemudian di atasnya lagi adalah orang yang berilmu. Maka yang berilmu ini yang paling tinggi tingkatannya. Dan yang dimaksudkan secara spesifik, yang dimaksudkan berilmu dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah, kata para ulama kita, al-ilmu idza warada fin nusus fal muradu bihi al-ilmu syar'i. Bahwa keutamaan yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran ataupun nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ilmu, maka keutamaannya itu lebih spesifik untuk ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, ini satu kebanggaan bagi anak-anak sekalian, di mana kita berada di jalan ini, jalan menuntut ilmu syar'i yang merupakan ilmu yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena keagungannya dan kemuliaannya, sampai-sampai kemudian
semua penghuni langit dan bumi itu turut mendoakan dan memohonkan ampun kepada para tulabul ilm. Orang-orang yang seperti kita-kita ini dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, para malaikat di langit dan makhluk Allah yang lainnya di bumi ini beristighfar untuk para tulabul ilm. Ya, sampai-sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta al-hitanu fil ma, hingga al-hitan. Apa artinya al-hitan? Fil ma. Ikan di laut itu sampai juga turut memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para tulabul ilm, ridhan li talibil ilm, karena keridhaannya, karena kesenangannya kepada para penuntut ilmu. Sehingga kita yang berada di jalan ini sangat besar peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena kita diberi kelebihan hingga para malaikat kemudian para penghuni bumi ini beristighfar untuk kita yang menuntut ilmu tersebut. Jadi sangat rugi orang yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu hingga kemudian meninggalkan pondok, meninggalkan sekolah, lalu kemudian pindah ke sekolah yang mungkin tetap masih sekolah tetapi sekolahnya tidak sama dengan pondok kini atau dengan sekolah yang sedang kita berada di dalamnya. Karena di sini diajarkan ilmu syar'i, ada yang fokus menghafal Al-Quran, ada yang menghafal matan ilmiah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Jadi ini menjadi kebahagiaan dan dambaan. Dan terutama untuk anak-anak sekalian, sebagai talibul ilm, salah satu di antara kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu itu adalah adanya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar yang ingin diraih dan didapatkan, dan tidak sekedar ikut-ikutan kepada orang lain. Di mana biasanya orang-orang yang punya cita-cita besar itulah yang kemudian menjadikan dia lebih sukses. Kadang-kadang kita namanya masih kecil, kadang-kadang belum terlalu bisa melihat apa cita-cita yang besar kita. Tetapi orang tua kita atau orang yang mengenal kita itu bisa membantu kita untuk bisa sukses di masa mendatang. Sering dikatakan bahwa ulama-ulama besar dahulu itu sukses tidak datang begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, bahkan dari kecil. Ya, bagi kita yang sekolah di pesantren seperti ini, biasa kita mendengarkan tentang, katakanlah misalkan Al-Imamul Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama lainnya. Hari ini kita bisa membayangkan bahwa mereka dahulu itu, sebelum mereka menjadi seorang tokoh, seorang alim, juga pernah menjalani hidup seperti kita-kita ini, seperti Anda sekalian, anak-anak sekalian. Bahkan mungkin mereka masih jauh lebih sulit masa kanak-kanak mereka, masa remaja mereka dibandingkan dengan apa yang saat ini kita rasakan. Sebagai contoh misalkan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau kita belajar tentang fikih, maka sangat sering nama beliau disebutkan. Kita belajar ilmu fikih, ilmu usul fiqh, beliaulah pencetusnya. Beliaulah penggagas disiplin ilmu usul fiqh. Beliau yang pertama menulis
dan mengumpulkan kaidah-kaidah usul dalam bukunya Ar-Risalah. Namun dari mana beliau sampai bisa sekelas begitu menjadi tokoh setelah beliau wafat pada tahun 205 Hijriah, lahir tahun 150 Hijriah. Usianya wafat berarti 55 tahun saja. Tapi luar biasa bahwa beliau menjadi tokoh yang pertama menulis dalam disiplin usul fikih, disiplin ilmu usul fiqh. Dan dalam bidang fikih termasuk salah seorang di antara 4 imam madhab, pencetus dan pendiri madhab fikih. Kita tahu ada 4 madhab. Madhab apa itu yang pertama? Madhab dan ingat, ada 4 madhab dalam fikih. Tahu madhab kan? Ada madhab Hanafi namanya, madhab Hanafi, pencetusnya adalah Imam Abu Hanifah. Ada madhab Maliki, pencetusnya adalah Al-Imam Malik. Kemudian madhab Asy-Syafi'i, al-madhab Asy-Syafi'i, pencetusnya adalah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Kemudian madhab Imam Ahmad. Ini hanya 4 sepanjang sejarah hingga hari ini. Salah satunya adalah madhab yang dicetus oleh Al-Imam Syafi'i. Bagaimana beliau bisa sampai ke sana? Itu melalui proses belajar seperti kita. Padahal beliau adalah anak yatim. Beliau seorang anak yatim, lahir di kota Gaza yang sekarang lagi dijajah, di genosida oleh Zionis. Itu adalah kampungnya Imam Syafi'i. Beliau orang Arab, keturunan Quraisy, sama nasabnya dengan Rasulullah SAW, satu nasab. Tapi yang menjadikan beliau menjadi terkenal dibandingkan dengan orang-orang Quraisy yang lainnya adalah karena keseriusannya belajar sejak awal. Beliau waktu lahir di Gaza, setelah itu dibawa oleh ibunya ke Mekah, pindah ke Mekah. Lalu setelah sampai di Mekah, setelah menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, itu kemudian pergi merantau di pedalaman Badiah Bani Hudayl. Beliau belajar bahasa Arab di sana, padahal dia orang Arab. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau sejak awal benar-benar serius belajar. Beliau sejak awal sudah fokus belajar. Tidak banyak santainya. Ya. Apalagi di masa itu belum ada gadget, belum ada HP. Ya. Belum ada televisi dan belum ada YouTube dan TikTok dan lain-lain. Dan itu membantu sehingga beliau sudah menghafal Al-Quran dalam usia berapa tahun? 17 tahun sebelumnya, ya. Mungkin masih SD kalau sekarang. Beliau sudah khatam Al-Quran, sudah hafal dengan lancar Al-Quran. Dan beliau sudah diizinkan berfatwa oleh gurunya masih usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Kalau sekarang 15 tahun itu masih masih SMP. Ya, masih SMP. Dan fatwa itu adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar menjadi faqih.
Kalau sudah sampai pada derajat fatwa, bisa memberi fatwa, itu sudah lebih daripada sarjana, daripada doktor, ya, karena dia sudah menjadi mufti. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sangat konsen sejak awal. Yang saya ingin katakan bahwa yang menjadikan Imam Syafi'i dan yang lainnya menjadi terkenal di kemudian hari karena keseriusannya belajar dari awal. Fokus belajar, fokus menghafal, terutama menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menguasai bahasa Arab. Itu kuncinya. Jadi hafalan yang banyak, hafalan yang mungkin, yang kuat, ditambah dengan penguasaan bahasa Arab. Karena kalau orang hanya mengandalkan hafalan lalu tidak paham bahasanya yang dihafal, ini tidak bisa menguasai apa yang dihafal tersebut. Maka harus perkuat bahasa Arabnya. Karena itu nasihat saya kepada anak-anak sekalian, nasihat saya dan tentu nasihat para ustadz, para guru, para asatidzah di sini adalah perkuat hafalan, perbanyak hafalan, banyak menghafal dan perkuat hafalan, lalu kuasai bahasa Arab. Ini dua kunci utama untuk kita bisa kuasai disiplin ilmu syar'i utamanya. Karena ilmu syar'i ini dasarnya adalah Quran dan Sunnah. Dan untuk orang bisa benar-benar menguasai disiplin agama, salah satu kunci utamanya adalah banyak hafalan. Banyak hafalan. Kenyataannya dalam sejarah pendidikan Islam, yang bisa dikenang sebagai ulama dan menjadi rujukan utama hingga hari ini adalah ulama-ulama yang banyak menghafal di saat mereka masih dalam proses belajar, masih santri, masih mondok, masih SD, masih SMP, bahkan masih SMA. Karena begitulah karakter daripada ilmu agama. Ilmu agama ini karakternya salah satunya adalah perlu dihafal. Beda dengan disiplin ilmu lain. Kalau disiplin ilmu lain sekedar tahu rumusnya saja, ya rumus-rumusnya seperti matematika, maka sudah bisa membantu kita untuk menguasai dan mendalami disiplin ilmu tersebut. Tapi ilmu syar'i harus dikombinasikan antara hafalan dan pemahaman. Hafal dalilnya, mengerti makna dan kandungannya, dan untuk bisa mengerti dan memahami makna dan kandungan tersebut adalah penguasaan bahasa Arab sebagai medianya. Oleh karena itu harus kita komitmen dengan bahasa Arab. Di sekolah kita selalu perlu membiasakan, membudayakan berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa Arab, baik dengan sesama santri, dengan guru, dan siapa saja yang ada di pondok. Dengan itu kita akan kuasai bahasa ini. Saya ada pengalaman, ini bukan sebagai sesuatu yang disebut untuk kebanggaan, tetapi murni untuk menjadi pelajaran. Bahwa untuk bahasa itu yang sangat menentukan adalah lingkungan. Lingkungan. Saya pernah tinggal di Saudi cukup lama. Anak-anak saya bawa, ada yang usianya baru 2 tahun, ada yang 3 tahun lebih, ada yang 5 tahun. Mereka ini tidak ada dasar sama sekali bahasa Arabnya. Kemudian setelah sampai di Saudi, awalnya sekolah di sekolah Indonesia, berbahasa Indonesia tentu saja awalnya. Tapi setelah pulang sekolah, saya minta mereka ikut belajar mengaji di masjid. Belajar mengaji di masjid, ikut halaqah tahfidz di masjid, akhirnya berinteraksi dengan sesama santri di masjid. Ya, namanya lingkungan. Mereka ini tidak ada yang selain mereka, tidak ada yang tahu bahasa Indonesia, mereka saja yang tahu bahasa Indonesia.
mereka harus berkomunikasi dengan temannya. Awalnya hanya bahasa isyarat, akhirnya kemudian lama kelamaan juga bisa mengerti bahasa Arab, berkomunikasi dengan bahasa Arab, dan setelahnya kemudian masuk semua di sekolah-sekolah Arab, di sekolah-sekolah Arab di mana di dalamnya tidak belajar bahasa Indonesia sama sekali, dan akhirnya yang dia kuasai adalah bahasa Indonesia bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Indonesia pada awalnya. Kembali ke sini, kembali ke Indonesia, masuk ke sekolah Indonesia, akhirnya dia kewalahan tidak mengerti istilah-istilah bahasa Indonesia awalnya. Yang saya ingin katakan bahwa belajar bahasa Arab itu sangat juga ditentukan oleh lingkungan. Kalau lingkungan kita di pondok seperti ini membantu kita untuk bisa berbahasa Arab, maka ini akan cepat proses penguasaan kita dengan bahasa Arab. Dengan itu juga kita akan bisa menguasai disiplin ilmu sebagaimana para ulama tadi yang menguasai disiplin ilmu, karena mereka selain banyak hafalannya juga mendalami dan menguasai bahasa Arab tersebut. Maka jangan merasa berat ketika di pondok ini ada aturan harus berbahasa Arab, ya, dan berlaku aturan wajib berbahasa Arab. Itu adalah membantu dan memudahkan kita untuk bisa menguasai bahasa Arab lebih cepat. Dan setelahnya ketika selesai mondok juga dilanjutkan lagi di sekolah, di perguruan tinggi yang kondisinya adalah sama dengan di pondok, di mana terkondisi untuk kita bisa belajar dengan berbahasa Arab tersebut, baik karena sekolah di luar negeri, di negara-negara Arab seperti di Saudi misalkan, dapat beasiswa, itu adalah pilihan di antara pilihan-pilihan, atau seperti misalkan di sekolah-sekolah yang di kampus-kampus yang komitmen berbahasa Arabnya menjadi aturan ada di dalam kampus, seperti misalkan di Stiba, kemudian di Ar-Raya, di Lipia, dan perguruan-perguruan tinggi Islam lainnya yang pengantarnya adalah menggunakan bahasa Arab. Dan kalau anak-anak sekalian kemudian melihat bahwa ustadz-ustadz kalian itu hari ini mengajar kalian dengan berbahasa Arab, itu juga melalui proses. Ya, ustadz-ustadz yang hadir di sini dan yang tidak hadir dahulu sama dengan Anda sekalian. Mereka juga berproses belajar bahasa Arab. Bahkan masih mending Anda semua sudah mulai mengenal bahasa Arab di pondok semenjak SMP, semenjak sanawiyah, kemudian aliyah, SMA. Sebagian mereka mulai belajar bahasa Arab setelah tamat SMA, belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, nanti mendaftar di Stiba misalkan, lolos Stiba baru kemudian mereka belajar bahasa Arab. Tetapi karena kesungguhannya mereka belajar bahasa Arab walaupun sudah terlambat dibandingkan Anda semua, tapi karena keseriusannya maka mereka bisa juga menguasai dan mengerti bahasa Arab, bahkan bisa mengajarkannya hari ini. Maka Anda beruntung karena sudah mulai sejak sekarang. Orang tua Anda sudah memikirkan dan mencarikan Anda pondok yang membantu Anda untuk itu. Maka sisa dipertahankan dan dilanjutkan nantinya, termasuk seandainya Anda semua atau sebagian besar di antara Anda bisa melanjutkan di perguruan tinggi seperti Stiba dan yang lainnya, ini akan semakin kuat nanti ilmu bahasa Arab Anda dan semakin mendalam nanti ilmu syar'i Anda yang hari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, oleh umat kita. Hari ini umat sangat membutuhkan orang-orang yang punya pendalaman ilmu yang punya ilmu syar'i yang mendalam, dan Anda-andalah yang diharapkan untuk itu. Saya kira ini hal-hal yang intinya menjadi motivasi, dorongan dan support kepada Anda untuk belajar dengan serius di tempat ini dengan fokus menghafal Al-Quran,
hadis Nabi dan juga hafalan-hafalan lainnya termasuk matan. Nah, sebagai bocoran untuk anda semua yang punya cita-cita untuk melanjutkan studi misalkan di perguruan tinggi di luar negeri, salah satu kuncinya tadi adalah perbanyak hafalan dan kuasai bahasa Arab, dan termasuk hafalan yang diperlukan adalah menghafal matan-matan ilmiah. Apa maksudnya matan-matan ilmiah? Matan seperti kalau dalam akidah ada Kitabut Tauhid, Al-Usulul Tsalatsa, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubuhat dan lain-lain. Kemudian dalam fikih adalah matan Abi Syuja'. Kemudian bidang hadis ini banyak. Ya, antara lain tadi Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Umdatul Ahkam, atau lebih daripada itu adalah Bulughul Maram, bahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Ini dibiasakan. Kalau orang sudah terbiasa menghafal dan dari kecil, ini akan menjadi kebiasaan. Ada satu hal yang menarik, fenomena dan hasil penelitian di Saudi itu, siswa-siswa yang lolos atau yang lolos diterima di jurusan dan di fakultas kedokteran itu rata-rata adalah hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Dan mereka melihat bahwa penghafal Al-Quran karena sudah terbiasa otaknya menghafal, maka itu menjadi cerdas. Dan di disiplin ilmu kedokteran itu yang dibutuhkan. Maka banyak mereka yang diterima di kedokteran. Dan ini menjadi peluang bagi kita yang kelak nanti setelah mondok ingin melanjutkan studinya dengan dan mendapatkan beasiswa yang cukup untuk melanjutkan studi tersebut adalah ini modalnya di sini. Perbanyak hafalan, perkuat hafalan, dan hafalan yang sudah selesai dihafal dijaga dengan murajaah yang rutin dan terus berkesinambungan. Nah, ini untuk santri sekalian, anak-anak sekalian, terus belajar dan belajar. Jangan terputus dan jangan kemudian terhenti karena hanya keinginan sesaat. Dan untuk para asatidzah, tentu ini bahagian daripada amal jariah antum semua dan kita semua yang berada di gara pendidikan. Ini adalah amal jariah bagi kita, sehingga kita benar-benar perlu konsen dan fokus di sini dan continue dalam hal ini. Saya sering katakan, dan asatidzah bahkan ulama sebelumnya tentu sering menyebutkan bahwa amal jariah yang terputus yang tiga itu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Sebetulnya kunci dari ketiga-tiganya itu adalah ilmu. Ya. Ilmu inilah yang kemudian tidak akan terputus. Karena waladun saleh yad'ulah, itu karena ilmu. Ilmun yantafa'u bihi juga karena ilmu. Bahkan waladun saleh kata para ulama, sekalipun waladun saleh itu konotasinya adalah anak langsung atau nasab, tetapi yang non nasab pun juga, ya, non nasab itu juga menjadi anak kita. Jadi santri-santri kita, anak-anak kita yang kita ajar itu menjadi anak soleh yang terus-menerus mendoakan, itu juga adalah anak bagi kita yang tidak akan terputus amalannya kepada kita. Karena dia menjadi saleh, maka disebut sebagai anak anak biologis bagi seorang guru, bagi seorang pendidik. Maka ini motivasi bagi kita. Yang kedua tentu di hadis ini dikatakan waladun saleh yad'u lahu. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi aw amalun saleh aw waladun saleh yad'u lahu.
idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi atau amalun salih yad'u lah. Ketiga-tiganya ini adalah amalan yang tidak terputus, yang hanya terkumpul pada diri seorang pengajar, pada diri seorang pengajar. Kenapa sedekah jariyah masuk? Karena ilmu yang diajarkan itu adalah sedekah bagi pengajar yang terus-menerus mengalir. Sama, bahkan lebih daripada sekedar harta benda yang disedekahkan oleh pemiliknya. Lebih daripada itu adalah ilmu yang kita ajarkan. Karena ilmu yang diajarkan ini akan terus-menerus mengalir, dan yang diajarkan oleh murid kita juga akan mengalir seterusnya. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama bahwa ketiga amalan yang tidak terputus ini hanya bisa terkumpul pada diri seorang pengajar, seorang alim dan seorang talibul ilm. Saya kira ini intinya adalah motivasi bagi kita semua untuk fokus dan terus menerus berkecimpung di dalam bidang ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga memberikan motivasi dan wawasan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.